Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 16 Desember 2020 kita masih ada dalam minggu Advent yang ketiga. Dan tidak terasa Bapak Ibu Saudara, minggu depan tanggal 25 kita sudah ada dalam Hari Raya Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengambil tema Yesus Terang Dunia. Di tangan saya ada satu buah lilin. Ini lilin. Lalu saya bakar atau saya nyalakan lilin ini. Nah, saudara, kita perhatikan ketika lilin ini sudah menyala. Ketika lilin ini ada di tangan saya dan dia sudah menyala, menandakan bahwa lilin ini adalah terang. Ketika saya matikan lampu, bentar, semuanya gelap. Kita perhatikan, semuanya gelap. Yang ada hanya cahaya lilin ini. Ketika wajah saya jauh dari cahaya lilin ini, tidak akan kelihatan. Tapi ketika saya majukan cahaya lilin ini, wajah saya kelihatan. Nah, apa artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Lilin menandakan terang. Dalam berbagai tradisi gereja, lilin terus dipergunakan, baik itu dalam minggu-minggu Advent, dalam 4 minggu Advent, masa-masa penantian, maupun dalam 7 minggu sengsara Yesus Kristus. Nah, apa artinya lilin ini? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat bahwa lilin ini berfungsi sebagai penerang, satu-satunya yang bisa menggantikan. Di Indonesia terkenal ya, kalau mati lampu, karena kita yang alat yang paling sederhana yang bisa kita beli di warung, yang terdekat dengan kita adalah lilin. Kalau Bapak Ibu yang punya genset, bersyukur di rumah masing-masing. Atau mungkin ada lampu emergensi, bersyukur juga. Tapi lilin ini adalah salah satu alat sederhana yang kita gunakan ketika mati lampu. Ada dalam kegelapan. Nah, tadi saya praktekkan, ketika lampu semua saya matikan, lalu hanya ada lilin ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti lilin ini dalam arti berguna untuk menerangi. Yang pertama, lilin ini punya makna untuk menerangi. Yang kedua, ada yang menafsirkan kita kadang harus menjadi seperti lilin. Dia berkorban menerangi, menjadi terang bagi lingkungan sekitarnya, namun lama-lama dia akan meleleh dari ujungnya sini. Dia meleleh, dan habis akhirnya termakan oleh api. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada yang menafsirkan bahwa terkadang kita harus menjadi seperti sebuah lilin yang rela berkorban untuk apa? Untuk lingkungan sekitar kita. Walaupun kita mengorbankan diri kita, hati, perasaan, tenaga kita, untuk menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita, bagi banyak orang. Nah, kemudian tafsiran yang ketiga, lilin sebagai penerang, itu menandakan Yesus Kristus sebagai terang dunia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini tema yang saya angkat untuk kita semua renungkan di hari Rabu tanggal 16 Desember hari ini, Yesus Kristus atau Yesus terang dunia. Nah, mari kita lihat Yohanes pasal 8, Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudaraku, Yesus katakan, "Akulah terang dunia." Barang siapa mengikut Yesus, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan
tadi saya matikan lampu, lalu kemudian saya jauhkan lilin ini dari saya. Tidak kelihatan sama sekali wajah saya. Tapi ketika saya dekatkan wajah saya, lilin ini ke wajah saya, maka akan kelihatan. Nah, artinya apa? Yesus mau katakan bahwa mari kita hidup dekat dengan Yesus. Karena dia adalah terang itu. Kalau kita hidup di dalam Yesus, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan kita akan mempunyai terang hidup. Artinya apa? Kita punya terang hidup, Bapak Ibu Saudara. Artinya adalah kita tidak lagi mengalami kebimbangan, keraguan seperti orang yang berjalan meraba-raba di dalam kegelapan. Nah, saudara, kalau lampu mati kita pasti akan berjalan perlahan-lahan. Tidak ada kepastian. Karena apa? Karena kita salah berjalan, maka kita pasti akan nabrak. Karena gelap. Nah, ketika kita sudah nyalakan lilin, maka kita akan melihat lingkungan sekitar dan kita berjalan dalam kepastian. Artinya dari Yohanes 8 ayat 12, mari kita hidup dalam Tuhan. Kita hidup di dalam terang itu. Supaya kita hidup dalam kepastian. Kepastian dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kepastian dalam menjalani pergumulan-pergumulan hidup kita. Solusi, masalah, mempunyai solusi dalam setiap persoalan, masalah kehidupan kita. Nah, berikut saudara kita lihat di Injil Yohanes. Masih dalam Injil Yohanes, Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yohanes murid Tuhan Yesus, dia menuliskan dalam Injil bahwa terang yang sesungguhnya itu adalah Yesus yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ayat 10 dan ayat 11, ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara, hati-hati. Yesus datang ke dalam dunia untuk saudara dan saya. Tapi keputusan untuk mengikut Yesus, untuk hidup dalam Tuhan, itu tetap ada di dalam tangan saudara dan saya. Ketika Yesus datang ke dalam dunia yang akan kita peringati dalam perayaan Natal hari Kamis minggu depan, hari Jumat minggu depan, maka saudaraku mari kita lihat bahwa ternyata itu pilihan ada di dalam tangan kita. Kita mau menerima Yesus kah? Atau kita mau menolak Yesus? Kalau kita menerima Yesus, kita hidup dalam kepastian. Tapi kalau kita menolak Yesus, tidak menerima Yesus, maka kita hidup dalam kebimbangan, keraguan-raguan, dan ketidakpastian. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 12 katakan begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setiap saudara dan saya yang menerima Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saya mengingatkan kita dalam perenungan di bulan November kemarin, tanda anak-anak Allah. Mengapa kita disebut sebagai anak-anak Allah? Karena ketika kita disebut sebagai anak, bukan hamba, kita berhak mewarisi janji, warisan janji keselamatan yang Allah berikan bagi kita, yang dikerjakan lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu Advent yang ketiga ini, dalam minggu-minggu penghayatan, dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mari saudara kita hidup di dalam Tuhan sebagai terang dunia, maka kita hidup dalam kepastian. Apapun masalah saudara saat ini, apapun pergumulan saudara saat ini, pasti Tuhan punya solusi yang terbaik untuk saudara ketika kita tetap hidup di dalam Tuhan. Selamat menjalani masa minggu Advent yang ketiga, dan minggu depan kita ada dalam perayaan Natal. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Amin.